ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشينا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادينا واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiikum. Semoga Allah taala senantiasa memberkahi ana dan antum semuanya. Pada malam hari yang penuh barakah ini, insyaallah kita akan membahas tema tentang 10 keistimewaan kemurnian dalam agama Islam. Keistimewaan Islam yang murni, Islam yang original. Yang ini kami ambil dari kitab Sabilur Rasyad fi Taqrir Masail I'tiqad li Fadilati Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala anhu. Yang di sini beliau membawakan setidaknya ada 10 keutamaan yang merupakan sesuatu yang akan didapatkan oleh seseorang apabila dia memurnikan agama Islam, mengambil Islam yang murni sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau hafizahullah ta'ala anhu mengatakan bahwasanya seorang yang berpegang teguh dengan akidah Islam, maka dia akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Hal ini dikarenakan akidah Islam yang original ini bersumber dari sesuatu yang kokoh, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Tali agama Allah yang dimaksud di sini, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya,
adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua sumber yang harus menjadi pedoman bagi kaum muslimin apabila dia ingin merasakan kenikmatan agama Islam, merasakan manisnya iman. Dia harus mengambil sumber dari sumber yang otentik, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, sungguh aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara yang apabila kalian pegang kedua hal ini dengan erat, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya, tidak akan pernah menyimpang, tidak akan salah. Apa dua hal tersebut? Kitabullah, yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan memberikan ketenangan dalam jiwa seorang muslim. Ini adalah ilmu yang hakiki, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang dimaksud dengan ilmu, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Ini adalah sumber utama dalam akidah Islam, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan sekte yang menyimpang, kelompok yang menyimpang, yang mereka enggan mengambil dari sumber ini. Mereka tidak mau mengambil dari Al-Quran, tidak mau mengambil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini yang menjadi prinsip mereka adalah taqdimul aqli ala naqlihi, yang mana mereka senantiasa mendahulukan akal daripada dalil. Adapun umat Islam yang benar keislamannya, yang Allah Taala berikan kepadanya taufik, maka yang menjadi rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Jika seandainya mereka dapati ada yang bertentangan, seandainya ada yang bertentangan, tidak masuk di dalam akalnya dalil tersebut, maka dia akan utamakan dalil, walaupun sebenarnya tidak akan bertentangan antara dalil dan akal yang sehat. Yang ada adalah dia yang belum faham makna dari dalil tersebut dikarenakan kejahilannya, sehingga dia menganggap antara akalnya tidak bersesuaian dengan dalil. Akan tetapi agama Islam adalah agama yang mendahulukan dalil daripada akal. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Law kana dinu bi ra'yi lakana asfalul khufi aula bil masi min a'laha." Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Law kana dinu bi ra'yi," kalau seandainya agama itu dasar utamanya adalah akal,
Kalau seandainya seperti itu, maka tentulah asfal huf, bagian bawah dari sepatu ini lebih utama untuk diusap, dibersihkan daripada bagian atasnya. Akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui bersama, sunnah dalam mengusap huf, dalam toharoh, dalam bersuci, yang diusap adalah bagian atas dari sepatu. Kalau pakai logika Pak, yang harusnya kotor adalah bagian bawah, harusnya bagian bawah dong yang dibersihkan. Akan tetapi ternyata dalil memerintahkan kita untuk yang diusap adalah hanya bagian atasnya saja. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Maka jika seseorang mendapatkan ada dalil yang bertentangan dengan akalnya yang kurang, maka hendaklah dia utamakan dalil. Ini adalah akidah Islam yang original, Islam yang benar seperti ini. Dia senantiasa mendahulukan dalil daripada selainnya. Kemudian yang kedua, hendaklah dia memahami dalil ini sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebab kesesatan manusia itu ada dua. Kenapa manusia bisa menyimpang dari siratal mustaqim? Yang pertama, dia tidak mengambil dari sumber yang otentik tadi, tidak mengambil dari Al-Quran, tidak mengambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia pun menyimpang karena mengambil dari sumber yang salah. Yang kedua, dia mengambil dari sumber yang benar, dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi SAW, akan tetapi dia salah dalam memahaminya. Dia tidak mengambil dari pemahaman murid-murid Nabi, yaitu para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Maka hendaklah seseorang dia mengambil pemahaman agama dari sumber yang benar, dari Al-Quranul Karim, dan memahaminya dengan pemahaman yang benar pula. Mengambil ilmu tidak sembarangan, harus selektif. Makanya Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Apa kata Ibnu Sirin? Sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian. Ilmu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, maka hendaklah kalian lihat, selektiflah kalian dari mana kalian mengambil ilmu tersebut. Lihat betul-betul bagaimana akidahnya, bagaimana pemahamannya. Jangan sembarangan, jangan tertipu dengan kecerdasan seseorang. Karena betapa banyak orang yang cerdas, pandai berretorika, ternyata pemahamannya menyimpang. Sebagaimana Wasil bin Atha, seorang tokoh sekte Mu'tazilah yang dikenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Pernah suatu ketika Wasil bin Atha khutbah, yang mana pada khutbahnya tersebut tidak ada huruf ro satupun. Dan dia bisa, dan itu tanpa persiapan, dikenal dengan kecerdasannya. Kan tapi ternyata Wasil bin Atha ini adalah seorang yang merupakan pentolan dari sekte Mu'tazilah, firqah ataupun kelompok yang menyimpang, padahal orang cerdas. Jangan tertipu dengan kecerdasan. Jahid juga pentolan dari kelompok Mu'tazilah, terkenal dengan orang yang pintar, yang senang membaca. Sampai-sampai matinya Jahid ini adalah karena sewaktu dia sakit, banyak tumpukan buku yang ada di dekatnya
dia ambil buku bagian bawah, atasnya jatuh nimpa dia, kemudian dia pun meninggal dunia. Terkenal sebagai orang yang cerdas. Jangan tertipu dengan kecerdasan seseorang. Begitu juga jangan tertipu dengan orang yang suka menangis. Tetap harus dilihat bagaimana pemahamannya, bagaimana akidahnya. Sebagaimana Amr bin Ubaid, yang mana Amr bin Ubaid ini juga adalah dari pentolannya kelompok Mu'tazilah yang sangat dikenal oleh manusia, orang yang lembut, suka menangis dalam menyampaikan dakwahnya, akan tapi ternyata pemahamannya pemahaman yang menyimpang, akidahnya menyimpang. Makanya jamaah dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Hendaklah kaum muslimin selektif dalam belajar agama, mengambil sumber harus jelas dan harus kritis dalam masalah ini. Kalau dalam mengobati badan saja kita tidak ingin sembarangan, tentu kita tidak mau sembarangan dalam berobat. Apabila kita sakit, orang tua kita sakit, anak kita sakit, tentu kita tidak mau sembarangan. Ini penyakit badan. Lalu bagaimana dengan penyakit kolbu, penyakit hati? Tentu lebih utama lagi kita berikan perhatian yang lebih terhadapnya. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, maka lihat dari mana kalian mengambil ilmu tersebut. Ini yang pertama. Islam yang murni, yang original, bersumberkan dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami oleh pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, sehingga menjadikan dan memberikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Kemudian yang kedua, Islam yang original yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa sesuai dengan akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Tidak akan kita dapati ada dalil yang bertentangan dengan akal jika benar kita memahaminya, jika akal kita sehat. Ustaz, kok saya dapati ada beberapa dalil yang seolah-olah tidak masuk akal, Ustaz. Ya, saya anggap tidak masuk akal. Contoh misalnya sedekah, Ustaz. Sedekah dalam banyak dalil dikatakan tidak mengurangi harta. Tapi kok kalau kita sedekah hartanya berkurang? Saya punya uang 10 juta, saya sedekahkan 1 juta. Sisa berapa? 9 juta. Bertambah atau berkurang? Berkurang, Ustaz. Ini yang kita katakan tadi, dia yang belum faham. Nabi SAW mengatakan, mana qasad shadaqatu mimal. Sungguh sedekah itu tidak akan mengurangi harta, kata Nabi SAW. Allah Ta'ala juga mengatakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang mensedekahkan hartanya jalan Allah bagaikan seorang yang menanam satu benih, kemudian dari satu benih itu tumbuh 7 bulir, yang mana pada masing-masing bulirnya ini ada 100 lagi. Ya, ada 7 cabang, yang mana masing-masing cabang ini ada 100 bulir lagi. Artinya Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yang mana yang kita harus dahulukan? Yang kita harus dahulukan adalah dalil tentunya. Karena apa? Karena akal ini terbatas. Ini bisa salah, dan memang salah seperti ini. Makanya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala,
Faktanya, pernah tidak kita dapati seorang yang dia rajin bersedekah kemudian Allah hinakan menjadi orang yang miskin? Ada? Tidak ada. Yang ada apa? Allah jadikan hartanya barokah. Allah lipat gandakan hartanya, berikan kebaikan yang banyak. Walaupun dari secara logika seolah-olah berkurang. Begitu juga dengan orang yang berangkat haji, berangkat umroh. Biayanya mahal, subhanallah. Akan tetapi Nabi SAW katakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wa dhunuba. Ikutilah ibadah haji dan ibadah umrah, kerjakan haji dan umrah, karena sungguhnya dua ibadah tersebut yaitu haji dan umrah akan menggugurkan dosa dan kemiskinan. Subhanallah. Gugur kemiskinan gara-gara berangkat haji, berangkat umrah. Kok bisa, Ustaz? Untuk berangkat umrah biayanya mahal, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Berangkat haji lebih lagi, lebih mahal lagi berangkat haji, yang secara logika akan mengurangi harta, akal-akalan manusia, hitung-hitungan manusia. Akan tetapi jamaah rahmat Allah taala, kita lihat bagaimana realitanya. Pernahkah kita dapati orang yang sudah berangkat haji, dia berangkat haji, keluar biaya besar, puluhan juta, bahkan ratusan juta, kemudian Allah hinakan dengan kemiskinan? Ada Pak? Orang berangkat haji jatuh miskin, bangkrut? Ada enggak? Tidak ada jamaah rahmat Allah taala. Allah berikan keberkahan. Inilah yang kita katakan tadi, agama Islam ini sesuai dengan fitrah dan tidak akan bertentangan dengan akal. Sesuai dengan fitrah. Allah Ta'ala katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istawa 'alal arsy. Sesuai tidak dengan fitrah? Sesuai. Kita lihat bagaimana seorang sewaktu dia berdoa, dia menengadahkan tangannya menghadap ke Rabb yang ada di atas. Bahkan kalau jika mereka terkena musibah, maka mereka katakan, ya udah kita serahkan saja pada yang di atas. Sesuai dengan fitrah manusia. Ini agama Islam yang original, yang benar datangnya dari Nabi Muhammad SAW, tidak akan bertentangan dengan fitrah dan akal sehat. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmat Allah taala, hadanallahu iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Akidah Islam yang murni, akidah Islam yang murni adalah akidah wasitiyah, yaitu akidah yang pertengahan. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ahlussunnah pertengahan, Islam pertengahan antara Nasrani dan Yahudi. Kita lihat bagaimana dalam memperlakukan ataupun menyikapi wanita yang haid. Orang-orang Yahudi terhadap wanita haid mereka, maka mereka tinggalkan, mereka jauhi sejauh-jauhnya. Tidak diajak berbicara. Mereka jauhi wanita yang haid mereka. Adapun orang-orang Nasrani terhadap wanita yang haid, mereka gauli, mereka tidak ada batasan terhadap wanita-wanita haid ini. Tidak ada bedanya yang haid dan tidak haid. Namun Islam yang original, yang pure, yang murni, Islam datang pertengahan. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Agama Islam mempersilakan kita untuk berbicara,
dengan wanita yang sedang haid tersebut. Jika istrinya sedang haid tidak masalah, asal tidak sampai berhubungan suami istri, ini yang terlarang. Tapi tidak masalah kalau misalnya untuk berbicara, tidur bersama, ini tidak dipermasalahkan dalam agama Islam, tidak seperti orang-orang Yahudi, namun tidak pula seperti orang Nasrani, pertengahan. Ini agama Islam. Kemudian agama Islam yang murni, akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga pertengahan, tidak berlebihan seperti orang-orang Khawarij, gulu seperti orang-orang Khawarij. Yang mana orang-orang Khawarij, firqah yang menyimpang ini, mereka katakan pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Kalau dia melakukan dosa besar, kafir. Ini orang Khawarij, gulu berlebihan. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu Murji'ah. Kelompok Murji'ah mengatakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dilakukan oleh manusia, tidak mempengaruhi imannya. Mau dia melakukan dosa apapun, dia berzina, minum minuman keras, dia mencuri, membunuh, imannya tetap sempurna, sama seperti iman Abu Bakar dan iman Umar. Ini Murji'ah. Ahlussunnah seperti apa? Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah wasat, pertengahan. Ahlussunnah mengimani bahwasanya iman ini yazid wa yanqus. Iman ini akan bertambah sewaktu seorang mengerjakan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin dia mengerjakan syu'ubul iman, cabang-cabang keimanan, makin tinggi keimanannya kepada Allah, makin dekat dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun apabila dia semakin banyak mengerjakan kemaksiatan, imannya semakin turun, semakin tipis, semakin dekat dia dengan kekufuran. Ini Ahlussunnah, tidak sembarangan dalam mengklaim orang kafir keluar dari Islam, tapi tidak juga seperti Murji'ah. Ini adalah Islam yang original, yang pertengahan. Kemudian yang keempat, akidah Ahlussunnah adalah akidah yang mengajak kepada istiqomah. Agama Islam jamaah mengajak manusia untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, ahabbu a'mali ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah amalan yang terus menerus dilakukan, wa in qalla, walaupun amalan ini adalah amalan yang sedikit. Islam memerintahkan kita untuk istiqomah. Salat malam, jika sanggupnya 2 rakaat, lakukan 2 rakaat secara istiqomah, terus 2 rakaat. Bukan salat 10 rakaat tapi cuman 2 hari kemudian hilang. Lah, bukan seperti itu. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Sedekah juga. Sekali sedekah 10 juta, habis itu stop, berhenti, tidak pernah lagi. Ya, bukan seperti itu. Akan tapi walau sedikit tapi continue, terus menerus. 100 ribu, tapi tiap hari gitu ya. Ini istiqomah jamaah rahmati Allah Taala. Ya, istiqomah di atas kebaikan, dan ini berat sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan istiqomah pada hari ini adalah karomahnya para wali. Siapa yang bisa istiqomah? Wali-wali Allah. Orang yang cinta dengan Allah dan Allah cinta padanya. Saking beratnya istiqomah. Kemudian yang kelima, seorang yang berpegang pada akidah Islam yang murni,
maka dia akan selamat dari fitnah syahwat, selamat juga dari fitnah syubhat. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man ya'is minkum ba'di fasayara fiha ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Rasulullah katakan, siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang banyak sekali. Kan banyak perselisihan antara kaum muslimin, perselisihan mereka dalam memandang agama. Kalian akan dapati, dan benar sekarang sudah kita dapati, banyak manusia yang berselisih dalam masalah agama. Apa nasihat Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang sunnahku, kata Nabi SAW, wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat dia dengan gigi geraham kalian. Para ulama mengabarkan isyarat Nabi SAW untuk menggigit erat ini menunjukkan ada orang yang ingin untuk mengambilnya dari kita. Ada orang yang ingin untuk merusak kita. Maka Nabi ingatkan, addu 'alaiha bin nawajid, pegang erat, gigit erat dia dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham adalah gigi yang paling kuat. Sekuat tenaga harus kita pegang sunnah Nabi SAW ini, walaupun banyak orang yang ingin kita meninggalkan sunnah Nabi SAW. Akan tapi istiqomahlah, pegang erat sunnah ini, yang mana dengan ini kita akan selamat dari fitnah syahwat, selamat dari fitnah syubhat. Kemudian yang keenam, akidah Ahlus Sunnah, agama Islam yang murni menyuruh pada persatuan, cinta dan kasih sayang. Makanya Allah Ta'ala katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Tidak boleh dalam Islam, jamaah. Fanatik dengan kelompok tertentu, dengan partai tertentu, dengan organisasi tertentu, sehingga memecah belah umat. La wala tafarruqu, jangan kalian berpecah belah, kata Allah Taala. Ini Islam yang original. Nabi SAW hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang beriman, dikatakan tidak beriman di sini bukan berarti kafir, ya, bukan. Tidak beriman yang dimaksudnya adalah tidak sempurna keimanannya. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini adalah anjuran agar kaum muslimin bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas Al-Quranul Karim, bersatu di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak berpecah belah. Kemudian yang ketujuh, Islam yang original pasti akan mendapatkan kemenangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 33, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus Rasul dengan kebenaran, dengan al-haq, liyuzhirahu 'ala dini kullih, yang Rasul ini akan menampakkan Islam, membawakan kemenangan bagi agama Islam di atas agama-agama yang lainnya.
walaupun mereka orang-orang musyrik tidak menyenanginya, orang-orang kufar tidak ridha, tapi hanya kembali ke dalam agama Islam, kaum muslimin akan menang, akan selamat, diangkat kehinaan oleh Allah Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktukumul jihad sallallahu alaikumul dhullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ketika kalian telah bermuamalah dengan cara inah, yaitu salah satu praktik riba. Dan kita lihat bagaimana kaum muslimin sekarang terhadap riba, yang mereka sudah terbiasa bermuamalah dengan riba. Wa akhadhtum aznabal baqar, dan kalian mengikuti buntut-buntut bakor, binatang ternak, mengikuti buntut-buntut ekor-ekor dari sapi, binatang ternak. Waritum bizar'i, dan kalian ridho dengan zar'i, yaitu pertanian. Kata para ulama, kalian telah dibutakan oleh dunia, cinta dunia yang luar biasa. Wa taraktukumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullah, maka Allah akan timpakan bagi kalian kehinaan. Allah berikan kehinaan bagi kalian. La yanzi'uhu, dan kehinaan ini tidak akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama apa? Agama Islam yang murni, yang original, yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru Allah angkat kehinaan. Allah akan berikan kemenangan bagi kaum muslimin sampai apa-apa kembali kepada agama Islam yang original. Islamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang lainnya. Kemudian yang kedelapan adalah agama Islam akan senantiasa ada hingga hari kiamat. Yang kesembilan, akidah Islam yang original, orang yang mengikutinya akan senantiasa berada dalam keselamatan dan selamat dari azab Allah Taala di akhirat. Kemudian mereka yang mengikuti agama Islam yang ke-10 yang terakhir adalah orang-orang yang akan mendapatkan janji-janji Allah Taala. Islam yang original, yang murni, inilah yang akan mendapatkan janji Allah. Minum dari telaga Nabi SAW, mendapatkan naungan pada hari kiamat, dimuliakan oleh Allah Taala, dimudahkan hisabnya oleh Allah Taala, dimudahkan sewaktu melalui sirat, dimasukkan Allah ke dalam surga. Siapa yang mendapatkannya? Mereka yang muslim, Islam yang benar islamannya, bukan hanya Islam-islaman, bukan. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.